Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rahmi, NIM 09105803222076, kelas E, Prodi Ilmu Pemerintahan. Baiklah, saya akan menjelaskan apa perbedaan statistik dan statistika. Statistik yaitu kumpulan data, angka, informasi. Sedangkan statistika yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana data itu diolah, mengumpulkan data, informasi, dianalisis yang menghasilkan sesuatu untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, klasifikasi data. Apakah itu data? Data adalah sekumpulan informasi yang telah melalui identifikasi uji coba atau melakukan pengamatan terlebih dahulu. Selanjutnya, subset data. Subset data terbagi menjadi dua, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal yaitu data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Sedangkan data eksternal yaitu data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar organisasi. Contoh data internal dan contoh data eksternal. Selanjutnya, cara memperolehnya. Data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber penggunaan data. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data primer dan dikembangkan kembali oleh para peneliti. Contoh data primer. A. Data produksi jagung di berbagai kota. Temanggung, jumlah produksinya jagung ton per tahun 25. Nama kota Kendal, jumlah produksinya 18. Kota Semarang, jumlah produksinya 16. B. Data produksi mobil di berbagai negara. Jerman, jumlah produksi per unit per tahun 3 juta, Jepang 4 juta, Korea 2 juta. Contoh data sekunder. Data konsumen usia 18 sampai 24. Proporsi konsumen 23,6, 15 sampai 34, 30,8, usia 35 sampai 44. Proporsi konsumen 28. Dari usia 45 sampai 54, proporsi konsumen 15,6, 55 sampai 56, proporsi konsumen 2. Selanjutnya, waktu pengumpulan. Waktu pengumpulan ini terbagi menjadi 3, yaitu data cross selection, data time series, dan data panel. Data cross-section adalah data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu. Sedangkan data time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. Dan data panel merupakan gabungan dari data time series dan data cross-section. Contoh data cross-section. Jenis barang A, B, C. Daerah penjualan. Barang A, daerah penjualan 1. Jenis barang A, daerah penjualan dari penjualan 1 yaitu 20, penjualan 2 30, penjualan 3 50, dan penjualan 4 60, totalnya 160. Sedangkan B, penjualan 1 15, penjualan 2 25, penjualan 3 40, dan penjualan 4 50, totalnya 130. Sedangkan C, penjualan 1 10, penjualan 2 20, penjualan 3 25, penjualan 4 30, totalnya 85. Total daerah penjualan A dari 1 sampai 4 yaitu 45. Sedangkan dari penjualan B, sedangkan dari penjualan A, B, C dari daerah penjualan 2 totalnya 75.
ABC dari daerah penjualan 3 totalnya 115. Jenis barang ABC dari daerah penjualan 4 totalnya 145. Jadi total keseluruhan dari jenis barang ABC dan juga daerah penjualan 1 sampai 4 yaitu 375. Adapun contoh data time series yaitu data penjualan roti sebuah perusahaan roti. Dari tahun 1990 penjualan roti 167. Dari tahun 191 penjualan roti meningkat menjadi 170. Tahun 1992 meningkat lagi menjadi 182 penjualan roti. Dari tahun 1993 penjualan roti pun meningkat menjadi 185. Tahun 1994 menjadi 208 penjualan roti. Dan 1995 penjualan roti meningkat menjadi 216. Adapun contoh data panel. Jumlah jiwa per orang. 1. Tahun 2013 pendapatan 20 juta. Usia 23 tahun, jenis kelamin perempuan. 1 orang tahun 2014 25 juta, usia 24 tahun, jenis kelamin perempuan. Jumlah jiwa 1 tahun 2015 pendapatan 27.500.000 rupiah, usia 25 tahun, jenis kelamin perempuan. 2 orang dari tahun 2013 35 juta, usia 27 tahun, jenis kelamin laki-laki. Jumlah orang 2 orang tahun 2014 pendapatan 42.500.000 rupiah, usia 28 tahun, laki-laki. Selanjutnya jumlah jiwa per orang yaitu 2 tahun 2015 pendapatan 50 juta rupiah, usia 29, jenis kelamin laki-laki. Jenis-jenis atau macam-macam data. Data kuantitatif atau angka-angka. Contohnya yaitu kategori jawaban sangat baik, kode 1, baik, kode 2, cukup baik, kode 3, kurang baik, kode 4, tidak ada tanggapan, kode 5. Selanjutnya data kualitatif yaitu kata atau kalimat. Contohnya seperti tabel di atas ini yaitu tabel data ordinal, ranking nilai ketuntasan prestasi statistik di Univet Bantara. Nama mahasiswa Huda nilai statistik 85 ranking 1, Nurul nilai statistik 80 ranking 2, Fahrizal nilai statistik 79 ranking 3, Santi nilai statistik 77 ranking 4, dan Sri Rezeki nilai statistik 65 ranking 5. Adapun sifat data. Sifat data terbagi menjadi 2 yaitu data diskrit dan data kontinu. Data diskrit yaitu data yang nilai adalah bilangan asli, sedangkan data kontinu adalah data yang dapat diukur. Contoh data diskrit. A. Data statistik pelajar Indonesia dari tahun 2020 sampai tahun 2021. Jenjang SD jumlah 25 juta dan jenjang SMP jumlah 10 juta. Adapun contoh data kontinu yaitu sebagai berikut. Data statistik berat badan. Nama siswa Elis, jenis kelamin perempuan, berat 83,2 kg. Rahmat, jenis kelamin laki-laki, berat 54,5 kg. Dan Anggita, jenis kelamin perempuan, berat 76,8